Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau penolong kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory.
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, kekasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal? Karena ada beberapa alasan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Walaupun keadaan kita makin hari mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda membaik atau belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam kehidupan kita, ayo kita belajar dalam Alkitab ini mempercayai apa yang diperkatakan oleh nabi-nabinya, oleh para rasul, dan teristimewa oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 17. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Walaupun kita tidak ingin bersyukur, setiap hari mungkin kita lebih senang mengeluh daripada bersyukur. Tetapi Alkitab mencatat hal-hal yang baik yang perlu kita ingat. Yang pertama, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Mengapa kita tidak bersyukur? Kita baca Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita belajar bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa kita di surga. Amin. Jadi kita wajib bersyukur untuk semua kasih dan anugerah-Nya. Yang kedua yaitu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidup Anda mungkin belum engkau rasakan saat ini, tetapi rencananya sungguh besar, luar biasa. Mari kita baca dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca dalam Alkitab kita. Roma 8 ayat 28. Ini satu ayat yang sangat populer ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hidup kita ada satu rencana Allah yang harus kita laksanakan.
Walaupun kita mungkin tidak mau melaksanakan rencana Allah itu, toh pada akhirnya di dalam kehidupan kita pasti tunduk dalam rencananya. Sebab rencananya adalah damai sejahtera, penuh sukacita. Maka dari itu, menurutlah dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita masih bergumul dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, tapi ingatlah, rencana Allah tidak pernah gagal. Yang ketiga yaitu kehadiran Tuhan. Saudara sadari tidak, Tuhan tetap menyertai saudara. Saudara mau atau tidak mau, Tuhan tetap ada di sisimu. Kita baca Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini setialah di dalam Tuhan. Jika engkau berseru, maka Ia dekat, berarti Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Orang-orang yang setia, orang-orang yang menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi hari ini, jika engkau merasa galau, jika engkau merasa khawatir, jangan takut, ada Allah di dekatmu. Bahkan lebih dekat dari bajumu, Ia ada di dalam hatimu. Maka dari itu, sadarilah benar-benar kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak pernah sendirian. Mungkin engkau saat ini sudah ditinggalkan kekasihmu, suamimu, istrimu, mungkin anakmu, orang tuamu telah meninggalkan engkau. Tetapi engkau tidak sendirian di dunia ini. Masih ada Tuhan. Ada Tuhan yang dekat padamu. Amin. Yang keempat adalah engkau dikuduskan. Dari hari ke hari engkau dikuduskan untuk menjadi semakin serupa Yesus. Inilah perlunya kita bersyukur. Kalau dengan kekuatan sendiri, mungkin kita tidak mampu merubah diri kita. Ya aku ya begini ini, tidak pernah berubah. Ya tetap seperti ini, seperti Tuhan Yesus tidak berubah. Seringkali kita mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, engkau pasti berubah. Hari demi hari, engkau pasti lebih baik. Engkau pasti akan menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Mungkin dulu engkau pelit, engkau tidak pernah menabur, tetapi pada hari ini engkau sudah berubah. Engkau dengan mudah menolong orang lain. Engkau dengan mudah menabur pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan. Ada satu perubahan. Mungkin engkau dulu suka marah, tetapi sekarang suka senyum, suka berbuat baik. Itu adalah perubahan di mana engkau makin hari akan makin menyerupai Kristus. Kita baca dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa ya. Kalau kita saat-saat ini masih menderita, tetaplah tekun mencari wajah Tuhan. Tetaplah tekun di dalam penderitaan ini. Proses ini kita nikmati, kita lalui. Mungkin gak enak ya, kalau sakit harus merasa kesakitan. Kalau kekurangan di dalam bidang ekonomi harus merasakan penderitaan. Kalau membeli sesuatu harus mungkin berusaha susah payah dulu baru dapatkan sesuatu. Tetapi percayalah, ketika engkau bertekun, engkau bermegah dalam kesengsaraan itu, maka engkau menjadi orang yang tekun, tidak mudah patah, tidak mudah gagal, karena engkau menjadi orang yang tahan uji.
Amin. Yang terakhir yaitu engkau punya rumah yang sudah disediakan Tuhan di surga mulia. Inilah pengharapan yang dahsyat luar biasa. Mungkin hari-hari ini engkau masih berjuang untuk memiliki sebuah rumah di dunia ini. Mungkin engkau masih kos, masih kontrak, masih berjuang dalam kehidupan ini. Jangan takut. Sebuah rumah yang indah pasti Tuhan berikan. Suatu hari kelak Yesus akan membawa Anda ke tempat yang tidak pernah engkau bayangkan. Ke tempat yang kekal selama-lamanya. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebuah rumah yang indah di mana kita bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, yaitu Yerusalem baru. Saat ini kita mungkin merasakan panas, iklim yang tidak menentu, sebentar panas, sebentar hujan. Mungkin rumah Anda kebanjiran kalau hujan, kalau siang kepanasan, dan sebagainya. Tetapi itu semua akan berlalu. Semua akan tergantikan dengan pengharapan kita. Suatu saat nanti kita bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengucap syukur setiap hari dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki di dalam Yesus bagi kami semuanya. Tuhan, ampuni kami ketika kami kurang bersyukur. Ketika kami banyak mengeluh, tetapi kami sadar hari ini kami boleh dipulihkan. Kami mau bangun dengan pengucapan syukur. Kami mau bangun pagi hari dengan penuh pengucapan syukur. Kami mau bekerja dengan penuh pengucapan syukur. Kami mau melayani Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih karena kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang setia untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.